Akhirnya, rasa penasaran para penggemar terhadap sequel Venom sedikit terobati dengan dirilisnya trailer pertama dari film ini. Sesuai bocoran yang sudah kita bagikan sehari sebelumnya, trailer Venom rilis secara tepat dan akurat. Dalam cuplikan kurang dari 3 menit itu, menampilkan adegan-adegan menarik yang sedikit menggambarkan bagaimana keseruan dari film Venom Let There Be Carnage nantinya. Sedikit informasi singkat, film ini melanjutkan dari film pertama yang sudah dirilis 2018 silam. Disutradarai oleh Andy Serkis, aktor sekaligus sutradara berbakat yang pernah meramaikan karakter Ulysses Klaue, kriminal licik dalam film Black Panther. Tom Hardy kembali ditunjuk untuk memerankan karakter Eddie Brock selaku host Venom dan tokoh utama dalam film ini. Selain itu ada Woody Harrelson yang akan memerankan psikopat pembunuh berantai bernama Cletus Kasady yang bergabung dengan simbiot Carnage. Bisa dibayangkan dari sini saja filmnya sudah sangat menjanjikan. Selamat datang di Marvel Indo, selamat Hari Raya Idul Fitri, dan kali ini kita akan membahas hal-hal penting yang kami temukan dalam trailer pertama sequel Venom. Pastikan kalian tonton sampai selesai agar semakin memperdalam informasi dan tidak kaget begitu filmnya tayang. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Yang pertama, ada kota San Francisco. Trailer ini dibuka dengan pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Penampakan jembatan Golden Gate terlihat disuguhkan sebagai adegan pembuka. Hal ini tidak mengherankan karena San Francisco menjadi latar tempat yang akan dipakai dalam film ini, mirip seperti dengan film pertamanya. Petualangan Eddie akan berlatarkan di kota ini dan menghindari New York karena mungkin di sana sudah ada pahlawan super lain seperti Avengers dan Spider-Man. Jika saja kedua universe ini saling terkait secara langsung, pasti akan sangat seru. Yang kedua, ada Eddie dan Venom yang semakin akrab dan undangan dari Cletus Kasady. Dari film pertama, sudah dijelaskan bahwa Eddie Brock harus bersatu dengan Venom untuk mencapai tujuan bersama. Venom yang tidak sekuat simbiot lain mendapatkan host yang cukup kuat, sehingga kombinasi antara keduanya menghasilkan sosok yang bisa dibilang sempurna. Dalam trailer ini, terdapat adegan lucu di mana Venom dan Eddie sedang berinteraksi. Hidup di dalam tubuh Eddie, sekarang Venom bisa menerima sifat manusiawi dari Eddie untuk memakan makanan yang dimasak terlebih dahulu daripada memakan makhluk hidup secara langsung. Venom dengan tentakelnya mulai membantu Eddie untuk menyiapkan sarapan, namun yang terjadi bukannya meringankan pekerjaan, tapi Venom malah mengacaukan semuanya. Seperti yang bisa kalian lihat dalam scene berikut ini. I say either, you say either, I say neither, and I say neither, neither, neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Catch up. Excuse me? Yummy. Niatnya sebenarnya baik. Venom pengen supaya hostnya sehat dan tidak perlu susah payah untuk memasak. Tapi dengan tingkahnya yang urakan, ya jadinya seperti itu. Masih dalam scene yang sama, jika kalian fokus, terlihat semacam item yang kurang disadari oleh penonton. Ini adalah kartu undangan yang dikirimkan oleh Cletus kepada Eddie untuk mengadakan pertemuan. Terlihat di sini Cletus Kasady berusaha melakukan kontak terhadap Eddie dan dia mengirimkan undangan itu dari penjara yang mungkin melalui perantara. Dan ini terjadi setelah pertemuan pertama mereka di adegan credit scene di film sebelumnya. Apa sebenarnya tujuan Cletus mendekati Eddie? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikutnya, Nyonya Chen dan cameo Stanley. Karena film ini melanjutkan dari film pertama, maka kisahnya tentu saling berkaitan. Seperti biasa, terlihat Eddie sedang berada di dalam minimarket milik wanita paruh baya bernama Nyonya Chen. Begitu Eddie masuk, sang pemilik toko langsung menyapanya, tapi dia juga menyapa Venom. Walaupun kita tahu hanya Eddie saja yang bisa mendengar Venom, tapi wanita itu tetap menyapanya dan Venom menyapa balik. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Function Hall, Mrs. Chen. He says hi.
Hal ini dilakukan karena Eddie pernah menolong Nyonya Chen dari pria yang suka memeras uangnya. Dan secara terang-terangan, Eddie berubah menjadi Venom di depan wanita tersebut. Oleh karena itu, Nyonya Chen terlihat bisa menerima keberadaan dari Venom, sosok simbiot mengerikan tapi sudah menyelamatkan tokonya. Masih di lokasi yang sama, jika kalian fokus, maka kalian akan melihat penampakan dari foto mendiang kakek Stanley. Kita tahu beliau sudah meninggal 12 November 2018 silam. Di semesta Marvel dan beberapa film lain, beliau terkenal sering muncul sebagai cameo. Dan walaupun sekarang beliau sudah meninggal dan tenang di alam sana, pihak pembuat film Venom masih memunculkan cameo beliau dalam wujud cover majalah dan Venom menggunakan tentakelnya untuk menunjuk ke majalah tersebut. Cameo kakek Stanley adalah hal yang sering ditunggu-tunggu para penonton ketika menyaksikan film Marvel dan sekarang masih bisa dimunculkan walaupun dalam bentuk cover majalah. Yang keempat, ada Cletus Cassidy di dalam penjara. Beralih dari Eddie dan Venom, sekarang kita disuguhkan dengan penampakan dari penjara yang digunakan sebagai tempat untuk memenjarakan Cletus Cassidy. Di dalam penjara, terlihat musuh utama tersebut sedang menulis pesan pada secari kertas yang mungkin berisikan undangan pertemuan untuk Eddie. Jika kalian fokus, terlihat ada ukiran-ukiran aneh, ciri khas dari perbuatan psikopat yang random. Namun uniknya ada tulisan The Phoenix Will Rise yang entah apa artinya. Mungkin kalian ada pendapat mengenai tulisan ini, silakan tulis di kolom komentar. Selain itu di sana juga terdapat coretan berbentuk boneka beruang yang jika di komik beruang tersebut adalah wujud dari boneka masa kecil Cletus Cassidy, seperti yang ditampilkan dalam komik berikut ini. Kemudian, masih dalam scene yang sepertinya berhubungan langsung, terlihat Cletus Cassidy yang mengatakan bahwa dirinya dan Eddie adalah sama. Cletus Cassidy percaya bahwa dia memiliki hubungan tertentu dengan Eddie Brock. Pada titik ini, Cassidy tampaknya tidak atau belum memiliki simbiot. Jadi dia tidak berbicara tentang pengalaman mereka yang sama karena memiliki alien di dalam tubuhnya. Melainkan, di sini hal yang sama yang dimaksud adalah kepribadian keduanya dan sifat egois mereka. Yang kelima, Venom menghentikan kejahatan dengan caranya sendiri. Terlihat adegan di mana Venom sedang mencengkeram kaki seorang pria dan bersiap untuk memakannya. Ini adalah upaya dari Eddie untuk menghentikan kejahatan-kejahatan yang mengotori kota. Tentu dengan caranya sendiri dan melawan hukum yang berlaku karena dia adalah anti-hero. Sekilas terlihat juga ada wanita berpakaian kuning di sana yang diselamatkan oleh Eddie. Dengan cara seperti ini mungkin penjahat akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Atau jika tidak, dia akan berhadapan dengan taring-taring tajam yang mengerikan dari Venom. Yang keenam, Eddie mulai menyelidiki kasus Cletus Cassidy. Eddie Brock digambarkan sebagai pria yang berprofesi sebagai jurnalis. Hal ini sudah kita saksikan dalam film pertama, dan bahkan akibat pemikirannya yang kritis, dia sempat dipecat karena mencoba membongkar rencana busuk dari Life Foundation yang dipimpin oleh Carlton Drake. Dalam adegan di trailer pertama ini, terlihat Eddie yang mencoba menangani kasus dari Cletus, sang psikopat pembunuh berantai. Di hadapannya ada setumpuk kertas yang mungkin adalah data-data barang bukti dan juga sebuah laptop yang semakin menguatkan bahwa dia sedang tergesa-gesa untuk memecahkan kasus dari Cletus yang mungkin korbannya masih belum ditemukan. Yang ketujuh, ada sosok Mulligan yang bisa jadi adalah Toxin. Jika sebelumnya Eddie sedang melakukan research perihal Cletus Cassidy, di dalam kantor polisi terdapat adegan yang serupa. Terlihat ada seorang detektif yang sedang duduk dan membaca koran. Sudah dikonfirmasi oleh sang sutradara, yaitu Andy Serkis. Karakter ini bernama Detektif Mulligan dan diperankan oleh aktor terkenal bernama Stephen Graham. Menariknya, jika kita mendengar nama Mulligan, para pembaca komik pasti akan tahu bahwa dia adalah sosok host pertama dari simbiot bernama Toxin. Jika di komik, kisah Venom berbeda dengan versi film. Secara singkat, Venomlah yang melahirkan atau memproduksi simbiot-simbiot lain seperti Carnage, Scream, Laser, Page, Agony, dan Riot yang jika di film dirubah menjadi pemimpin dari pasukan simbiot. Dari kelahiran simbiot-simbiot di atas, Carnage diketahui melahirkan simbiot baru bernama Toxin, Scorn, dan Raze. Secara tidak langsung berarti Toxin adalah cucu dari Venom sendiri.
Namun menariknya, sosok Toxin adalah yang paling kuat dan mengerikan dari kesemua keturunan Venom yang sudah disebutkan di atas. Dia lincah, bisa mengangkat berat sampai 90 ton, dan masih bisa mengalahkan Venom yang bergabung dengan Carnage sekalipun. Selain itu, dia memiliki indera khusus yang bisa melacak keberadaan sembiot-sembiot lain secara akurat. Mungkin kita harus membuat video tersendiri kenapa Toxin adalah yang terkuat dari semua keturunan Venom. Karena di video kali ini kita terfokus dengan bedah trailernya saja. Jika kalian setuju mengenai pembahasan Toxin, silakan tulis di kolom komentar. Yang kedelapan, ada Easter egg. Kemudian, masih dalam scene Detektif Mulligan, terdapat adegan yang menampilkan logo Daily Bugle, publisher koran berita fiktif yang dirasa tidak asing untuk beberapa dari kalian. Ya, logo ini adalah logo yang sama dengan versi Spider-Man pertama yang dibintangi oleh Tobey Maguire karya sutradara Sam Raimi. Apakah ini berfungsi sebagai Easter egg atau pesan tersembunyi semata untuk menghormati film Spider-Man legendaris? Atau ada makna lain di balik logo yang sama ini? Multiverse mungkin? Silakan tulis pendapat kalian. Kemudian, jika kalian menyaksikan Detektif Mulligan yang sedang marah dan mengacak-acak koran tanpa berkedip, maka kalian akan menemukan potongan kalimat Avengers dan Night. Kesimpulan dari potongan itu adalah Avengers dan Nightmare yang menandakan bahwa Sony mulai menghubungkan filmnya dengan semesta MCU yang lebih besar. Sony dengan sinematik SPUMC-nya atau Sony Pictures Universe of Marvel Characters bisa mengambil kejadian dari MCU. Hal serupa sudah pernah kita lihat dalam trailer pertama Morbius, di mana karakter Vulture alias Adrian Toomes dari Spider-Man Homecoming kembali dimunculkan dalam film dari semesta SPUMC itu. Dengan ini intinya kalian tidak usah bingung karena SPUMC dari Sony bisa mengambil referensi dari kisah Spider-Man di MCU. Hanya menunggu waktu untuk Spider-Man bisa bergabung dengan Venom dan kawan-kawan di semesta SPUMC. Berikutnya, terlihat kembalinya mantan pacar dari Eddie. Dalam cuplikan yang singkat, terlihat Eddie kembali bertemu dengan Anne Wing, sosok wanita yang dicintainya dan sudah menjadi mantan. Mereka berdua berada di dalam kafe yang sudah kita lihat di film pertama. Walaupun sudah putus, namun mereka berdua tetap terlibat dalam misi bersama, dan dengan adegan ini membuktikan bahwa karakter Anne Wing resmi kembali untuk meramaikan sequel filmnya. Apakah nanti akan ada adegan dia menjadi She-Venom lagi? Kita tunggu saja filmnya begitu tayang. Yang ke-10 ada penjara Ravencroft dan Shriek. Dalam film sequel ini, pihak pembuat film resmi memperkenalkan Ravencroft Institute, penjara kelam dari semesta Marvel. Jika di semesta DC ada Arkham Asylum, tempat penjahat gila dikurung, maka di semesta Marvel ada Ravencroft ini. Para penjahat yang masuk ke dalam Ravencroft bahkan malah menjadi gila dari yang semula sehat sebelum masuk ke sini. Karena di dalam tempat ini, para penjahat akan dijadikan bahan eksperimen aneh dengan tingkat keselamatan yang di bawah standar. Maka jelas, dalam sequel Venom ini, Ravencroft akan bertindak sebagai pusat eksperimen ilmiah dalam film tersebut, yang akan meneliti mungkin lebih dari 1 atau 2 para manusia yang menjadi host dari sembiot. Hal ini semakin diperkuat dengan penampakan aktris Naomi Harris yang akan menjadi Shriek, salah satu karakter penting yang berhubungan langsung dengan Carnage. Selama adegan di dalam Ravencroft, terlihat seorang gadis muda yang terperangkap di dalam sel kaca berbentuk kubus. Karakter ini adalah Frances Barrison atau dikenal sebagai Shriek, yang jika di dalam komik dia adalah pacar dari Cletus Cassidy. Keduanya selalu kompak dalam melakukan kejahatan seperti yang sudah ditampilkan dalam komik Deadpool vs Carnage. Silakan klik rekomendasi di kanan atas ini jika kalian penasaran dengan pasangan Carnage dan Shriek di dalam kisah komiknya. Kemudian yang menarik, jika di semesta komik, Shriek adalah mutan, sedangkan di cuplikan trailer, sepertinya dia adalah salah satu host dari sembiot misterius yang kelak akan ditampilkan begitu filmnya tayang. Apa kalian bisa menebak sembiot apa yang merasuki Shriek? Silakan tulis di kolom komentar. Kemudian ada cameo Spider-Man. Sudah dari dulu, sejak film Venom akan dibuat, para fans berharap bisa melihat Spider-Man yang turut serta dalam film.
Namun bukannya penampakan remaja asal Queens yang kita saksikan, dalam trailer ini ada cameo dengan penampakan laba-laba dan seorang pria yang membunuh hewan kecil itu. Seperti yang kita tahu, pria tersebut adalah Cletus Kasady karena undangan yang sama yang ditulisnya untuk Eddie dalam cuplikan di awal tadi. Adegan Cletus membunuh laba-laba ini secara simbolik bisa diartikan bahwa sang sutradara ingin mengirimkan pesan bahwa Carnage sangat membenci Spider-Man seperti di dalam komiknya. Kelak suatu saat mungkin akan ada kisah di mana Spider-Man harus berhadapan dengan Carnage dalam satu pertarungan. Entah ini bocoran untuk rencana jangka panjang antara Marvel dengan Sony atau hanya angan-angan yang entah terwujud atau tidak. Apa kalian ingin melihat Spider-Man melawan Carnage? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Kemudian ada Cletus Kasady yang dieksekusi. Ada hal menarik lain dalam trailer pertama ini. Terlihat Cletus Kasady yang bersiap akan dieksekusi. Dengan backgroundnya yang seorang psikopat pembunuh berantai, maka satu-satunya cara untuk menghentikan aksinya adalah dengan disuntik mati. Terlihat di sana ada beberapa orang yang menangis yang mungkin adalah keluarga dari korban keganasan Cletus. Namun begitu obat mematikan disuntikan, Cletus berubah menjadi Carnage dan memungkinkannya untuk melarikan diri dari eksekusi mati. Bisa dibayangkan jika ada psikopat dan simbiot Carnage di dalam tubuhnya yang berkeliaran di jalanan. Maka untuk tidur saja akan sangat susah mengingat teror yang mungkin dia lakukan kepada kita semua. Satu-satunya harapan adalah Eddie dan Venom yang bisa menghentikan teror ini. Namun ada kemungkinan lain untuk adegan ini. Mungkin saja ada orang dalam yang menyuntikkan simbiot kepada Cletus, bukannya cairan eksekusi. Maka untuk pertama kalinya dia berubah menjadi sosok Carnage. Nah, kalian sendiri lebih percaya kemungkinan yang pertama atau yang kedua? Silakan beritahu kami di kolom komentar. Yang ke-13, adegan kebakaran. Kemudian ada adegan kebakaran yang berarti ada dua kemungkinan. Pertama, Cletus dan Shriek melarikan diri dari Ravencroft dan membuat kekacauan yang membakar bangunan tersebut. Atau kemungkinan yang kedua, ini adalah flashback di mana Cletus Kasady kecil membakar bangunan yang menyebabkan rasa trauma ketika masih anak-anak. Yang berikutnya, Venom mengejutkan detektif Mulligan. Ada sedikit adegan menegangkan di mana Venom secara diam-diam keluar dari tubuh Eddie dan terlihat akan memakan detektif Mulligan. Sepertinya di sini antara Eddie dan Mulligan tidak memiliki pandangan yang sama terhadap kasus yang sedang terjadi, sehingga menyebabkan Venom sedikit marah dan akan memakan kepala detektif Mulligan. Mungkin ini hanya gertakan yang dilakukan oleh Venom untuk menakut-nakuti detektif tersebut agar setuju dengan rencananya. Kemudian ada sosok Carnage. Akhirnya yang ditunggu-tunggu para penggemar dimunculkan dalam trailer ini. Sosok Carnage yang bisa dibilang akurat dengan komik dan memuaskan. Dari bentuk tubuh yang ideal, tidak terlalu kekar, dan warna merah darah yang melekat di sepanjang tubuh. Serta ada tentakel liar yang menjalar ke sana kemari mendapatkan penilaian positif dari banyak penggemar. Terdapat juga adegan di mana Carnage berada di dalam ornamen yang sepertinya adalah bangunan gereja. Apakah ada pertarungan antara Venom dengan Carnage di dalam gereja yang di dalamnya mungkin ada lonceng besar? Kira-kira siapa yang akan menang? Hasilnya akan kita ketahui begitu filmnya tayang. Nah, apakah kalian sendiri puas dengan penampakan Carnage? Silakan tulis penilaian kalian di kolom komentar. Kemudian, Venom suka coklat. Yang terakhir, ada adegan di mana Eddie mengunjungi minimarket favoritnya dan menanyakan stok coklat yang ternyata tidak tersedia di toko tersebut. Nyonya Chen kemudian menjawab bahwa pengiriman coklat sedang mengalami keterlambatan. Dan ini menyebabkan Venom sampai marah, bahkan sampai akan memakan Nyonya Chen. Eddie langsung mencegah perbuatan itu karena Nyonya Chen adalah orang yang baik. Berbicara tentang Venom yang suka makan coklat, ini adalah referensi langsung dari kisah komik aslinya. Kita tahu, Venom suka memakan makhluk hidup secara langsung tidak terkecuali terhadap manusia. Bagian tubuh manusia yang paling disukai oleh Venom adalah otak mereka, karena di dalamnya terdapat senyawa penetilamin yang sangat disukai oleh Venom. Nah, untuk mencegah Venom memakan otak manusia terus-menerus, maka Eddie menggantinya dengan coklat karena di dalamnya terdapat kandungan senyawa yang sama.
Dengan coklat, rasa haus Venom akan penethelamin bisa terpenuhi tanpa harus memakan otak manusia. Lungs, pancreas, so many snacks, so little time. Dan itulah rangkuman serta penjelasan dari trailer pertama Venom Let There Be Carnage versi Marvel Indo. Silakan tulis koreksi atau tambahan dari kalian jika ada bagian yang kami lewatkan dalam video ini. Jangan lupa untuk subscribe Marvel Indo dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Mohon maaf lahir batin jika selama ini ada kesalahan baik perbuatan ataupun ucapan. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya. Is the loneliest number that you ever do.